Kita dengarkan dulu ada dari Ketua DPD PPNI ya. Ini Persatuan Perawat Nasional Indonesia, tenaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari DPD Kabupaten Bone Bolango, DPD PPNI Persatuan Perawat Nasional Indonesia, menyangkut tenaga honorer perawat. Jumlah anggota perawat secara umum di Provinsi Gorontalo itu ada 4.699 orang yang tersebar di rumah sakit swasta, kemudian rumah sakit pemerintah dan puskesmas. Kalau dia di rumah sakit swasta ada sekitar kurang lebih anggota kami ada 300 orang, dan itu berarti sudah aman. Nah, yang selanjutnya dari 2.300 orang yang tersebar di rumah sakit pemerintah dan puskesmas, itu ada 2.500 yang honorer. Nah, dari honorer ini yang tersebar di rumah sakit pemerintah dan puskesmas. Nah, dari sini, dari sebelum jauh-jauh sebelum dari Dewan Pengurus Pusat itu sudah melakukan mapping, yaitu pemetaan tentang tenaga honorer dengan ketentuan ada berapa yang dipetakan, yang kriteria. Yang pertama adalah tingkat pendidikan, yaitu S1, S2, dan spesialis serta D3 keperawatan. Nah, dari tingkat pendidikan ini kita mapping lagi. Ada 23 kompetensi yang ada di keperawatan. 23 kompetensi yang mana kalau umpamanya dia keahliannya masuk di bedah, maka dia akan jadi perawat bedah, atau dia masuk di ICU, itu dia jadi perawat ICU. Nah, itu kita sudah mapping dari ini. Jadi kita tidak, ketika kita dari rumah sakit atau dari rumah sakit membutuhkan bahwa di ICU itu butuh perawat berapa. Butuh perawat itu bukan secara total keseluruhan, tetapi ICU-nya butuh perawat berapa, bedahnya berapa, sehingga kita bisa mempetakan keahlian masing-masing. Dan untuk mencapai keahlian masing-masing ini minimal dia harus setelah lulus dari pendidikan S1 dan D3, dia harus melanjutkan minimal 3 bulan pendidikan lagi untuk mengambil kompetensinya. Nah, dari pemetaan ini ada 23 kompetensi yang harus diinikan. Nah, kemudian yang tingkat pendidikan kemudian adalah lama kerja. Nah, rata-rata dari kami, dari perawat yang ada di Gorontalo itu lama kerja sudah lebih dari 10 tahun mengabdi sebagai tenaga honorer. Ada yang tenaga abdi, ada yang tenaga honorer. Nah, paling banyak tenaga abdi itu di tingkat puskesmas yang tanpa gaji, Pak. Yang hanya mengharapkan kalau umpamanya ada dalam setiap bulannya perjalanan dinas turun ke puskes, itu 1 bulan hanya kalau dia 2 kali turun ke desa, berarti hanya 1 bulan itu hanya dapat 100.000. Nah, inilah yang jadi polemik yang ada di kita. Sementara amanat undang-undang itu, amanat Munas kita di Palembang yang terakhir, bahwa take home pay dari tenaga perawat baik dia ASN maupun tenaga kontrak itu harus 3 kali UMP. 3 kali UMP. Nah, sekarang kita sangat-sangat miris, ada tenaga kita yang tenaga abdi. Bahkan ada rumah sakit juga yang mengabdikan, yang merekrut tenaga perawatnya sebagai tenaga abdi di rumah sakit, hanya mengharapkan jasa tanpa gaji. Nah, gajinya berapa, Pak? Kalau umpamanya kita hitung-hitung, tidak sampai UMP. Nah, di sini kalau umpamanya kita mengharap seperti sebagaimana penjelasan tadi dari bapak-bapak narasumber,
Kalau umpamanya 2.300 yang 2.500 tenaga abdi yang akan dialihkan, itu berapa gaji yang akan kita, berapa APBD yang harus menggaji, yang harus keluar untuk menggaji teman-teman kita untuk bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Namun di dalam hal ini ada beberapa rumah sakit kalau umpamanya ini yang sebagaimana dari BKD kota, yaitu rumah sakit yang BLUD. Tetapi dalam BLUD ini kita juga memperhitungkan pendapatan rumah sakit. Kalau umpamanya dia dimasukkan di tenaga kontrak full atau kita outsourcingnya dengan kapasitas UMP 2.800.000, kemudian contoh saja kalau umpamanya di rumah sakit kami, rumah sakit Toto, yang tenaga abdinya ada kurang, tenaga honorernya ada kurang lebih 264 orang, dengan 2.800.000 berarti kita dalam satu bulan harus mengeluarkan 330 juta dalam sebulan. Sementara kemampuan rumah sakit itu hanya mampu membiayai 300 juta dalam satu bulan. Lebih dari itu rumah sakit bisa kolaps, Pak. Nah, ini butuh bantuan dari pemerintah daerah bagaimana untuk bisa kelancaran. Nah, kalau umpamanya kita berhentikan semua ini dari tenaga kontrak, siapa yang melayani pasien? Nah, ini yang jadi tanda tanya. Apakah kami di tahun 2023 ini, karena memang yang selama ini yang baru di tenaga P3K itu baru guru. Nah, untuk kami yang perawat itu belum. Nah, ini kami berharap dari pemerintah, pihak pemerintah bisa mengakomodir tenaga-tenaga perawat untuk bisa diangkat sebagai tenaga P3K. Barangkali itu, Pak. Terima kasih. Kalau itu saya setuju. Kalau P3K baru guru, terus kalau gurunya sakit kan perawat yang. Iya, betul itu, Pak. Ada